Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara tutorial UTS KMF tahun 1445 Hijriah. Terima kasih kepada teman-teman karena sudah bersedia hadir pada acara hari ini. Dan sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mullah Sabri Al-Qadri dari KMFGM. Saya di sini sebagai MC akan menemani teman-teman pada acara tutorial UTS KMF pada pagi hari ini. Tutorial UTS yang diadakan pada sesi ini adalah tutor untuk mata kuliah Kimia Farmasi Dasar bersama dengan Kak Naufal dari angkatan 2021. Selamat pagi Kak Naufal, gimana kabarnya Kak? Nah, kira-kira sudah siap belum Kak untuk memberikan tutor gitu pada angkatan 2024 ini? Baik, karena Kak Naufal sudah siap untuk menjelaskan materi kimia farmasi dasar pada pagi hari ini, langsung saja kita mulai sesi tutornya. Kepada Kak Naufal, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kenalin aku Naufal. Pada pagi ini semoga bisa dibantu teman-teman juga ini. Jadi kita bakal bahas-bahas untuk kimia farmasi dasar. Jadi kalau aku lihat PPT-nya teman-teman kayaknya banyak materinya di Tanti itu ya. Aku izin memastikan dulu untuk Bu Tanti banyak hitung-hitungannya. Ya. Lebih banyak hitungannya atau teori kemarin? Dua-duanya. Oke. Saya soalnya atau gimana? Oke, mungkin nanti ada teorinya sedikit, tapi mungkin aku bakal lebih banyak fokus ke hitung-hitungan dan aku mohon maaf karena tidak bisa menemukan soal-soal tahun sebelumnya karena ya sistem informasi yang sekarang kan nggak bisa kita nggak bisa merekap soal gitu. Jadi ya aku cuma bisa mereka-reka dari soal-soal di PPT, mungkin nanti semoga soalnya mirip sama soalnya teman-teman. Jadi next aja, next. Oke, ini pendahuluan sedikit ya teman-teman. Kimia analisis, jadi untuk kimia analisis nanti ada kualitatif sama kuantitatif. Kalau kualitatif itu yang contohnya adalah analisis kualitatif cation. Itu ada juga ya teman materinya itu. Terus yang kuantitatif ini yang mungkin yang bakal banyak kita bahas. Ini yang menentukan kadar atau konsentrasi dari obat atau larutan. Next. Ini next saja definisi nanti teman-teman baca ya untuk yang kayak gitu di PPT sudah ada PPT maupun PPT-nya kuantitatif sendiri gitu. Nah ini mungkin ada analisis cation sedikit aja, mungkin aku nggak bisa banyak ngajarin karena ini hafalan dan dulu ketika aku menjalani kimia farmasi dasar juga nggak bisa yang hafal banget gitu teman-teman, karena memang agak tricky dan bahasanya ini tuh sangat bergantung sama gimana ya soalnya. Jadi kalau saya teman-teman pas menghafalin ionnya pas muncul ya alhamdulillah, tapi kalau kan ini kan banyak banget teman-teman sudah kayak cuma ini doang, padahal kalau yang versi lengkapnya kan ada kayak beberapa tingkatan gitu. Nah
itu aku nggak bisa ngehafal. Dulu aku ketika ujian juga nggak bisa yang ngehafalin semuanya. Jadi aku biasanya ngehafalin beberapa aja. Biasanya kayak terutama beberapa ion yang di pojok ini ada PB, CO, CR, Fe, Ag, Hg itu biasanya lumayan sering muncul gitu. Tapi kalau teman-teman misalnya punya kemampuan buat menghafalin semuanya, ya alhamdulillah, cuman susah gitu teman-teman. Kalau aku biasanya ngehafalin beberapa aja, terus kan apa namanya banyak banget materi-materi lain yang sekiranya bisa lebih diusahakan gitu. Ini aku biasanya menghafalin secukupnya aja gitu dan lebih fokus ke hitung-hitungannya gitu. Tapi teman-teman bisa dipelajari aja ya gitu teman. Tetap dipelajari, cuman mungkin bukan yang utama. Jadi next, ini lebih ke rangkuman-rangkuman aja. Nanti misalnya teman-teman bisa mau belajar dari sini boleh, mau dari PPT-nya berarti juga boleh. Ini aku bikin sedikit rangkuman aja. Terus ini apa namanya kayak yang larut dalam air. Jadi kalau ada NaKNH4 plus sama NO3 minus itu enggak apa ya? Itu pasti larut dalam air. Jadi kalau ada endapan, kita periksa ya. Enggak susah sih. Gimana ya? Jadi kalau misalnya biasanya kok ada yang membentuk endapan itu pasti bukan darah dari NaK sama 4 plus ataupun darah nitrat atau NO3 minus gitu. Aku nggak bisa ngasih banyak pencerahan buat kalian buat di materi analisis kalian karena analisis kalian tuh bener-bener yang hafalan banget sama ngandelin ya kalian gimana cara menghafalin ion-ionnya gitu ya. Aku mohon maaf. Mungkin nanti bakal banyak yang aku bahas di hitung-hitungannya gitu ya. Di next saja. Next lagi di skip aja. Kita fokus ke hitung-hitungan aja. Next, 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 next. Nah, oke. Maaf ya pokoknya analis kalian agak aku skip. Nanti misalnya kalian mau baca di PPT boleh, cuman yang aku bahas di sini karena waktunya juga agak banyak. Aku fokus ke materi-materi selanjutnya karena nanti masih ada filtrasi asam basa, filtrasi redox, kemudian ekstraksi cair-cair itu juga ada hitung-hitungannya, ada kinetika reaksi juga. Jadi aku fokus ke materi-materi itu. Nah ini ada alat-alat laboratorium. Jadi pengenalan sedikit. Kalau misalnya di laboratorium dan butuh kompetensi, teman-teman cuma bisa pakai 4 alat ini. Pertama adalah lampu takar atau lampu ukur. Lampu takar itu yang bentuknya kayak gini. Kayak gini. Tapi ini kecil, sebelumnya juga kecil sebenarnya itu. Yang kayak biasanya cuma ada volume tertentu itu lampu takar. Terus kalau pipet gonjol atau pipet volume itu biasanya pipet buat ngambil volume tertentu. Itu terus ada bulat-bulat yang biasanya buat literasi sama mikropipet. Kalau mikropipet biasanya banyak dipakai di praktikum yang biologis. Gitu. Di next saja. Ini pengenalan segera ini timbangan. Aku nggak tahu bakal keluar apa enggak, tapi kadang gini teman-teman. Misalnya nih, biasanya itu soalnya gini kalau yang timbangan itu aja soalnya biasanya. Misalnya aku mau menimbang 120 mg sampel obat gitu. Nah, jenis timbangan apa yang cocok buat itu? Gitu. Biasanya soalnya kayak gitu. Kalau 120 mg kita bisa lihat ya. Kalau itu nanti disesuaikan dengan BMTS atau bobot minimum timbang S-nya apa ya lupa aku. Intinya BMTS bobot minimum timbang gitu. Jadi misalnya bobot sampel kita 120 mg, berarti kita harus pakai timbangan yang bobot minimalnya adalah 100 atau di bawahnya gitu. Berarti kalau 120 mg sampelnya, berarti kita pakai yang ini kan analytical dia bobot minimumnya 100. Kalau semimikro 10, mikro itu 1 dan ultramikro 0,1. Berarti kalau bobotnya 120 kita pakai yang mana? Analitika gitu ya. Kalau misalnya bobotnya 50 mg, kita pakainya yang mana? Ini mikro gitu ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Biasanya soal yang keluar seperti itu aja sih. Gitu ya, teman-teman. Bisa di next saja. Ini rumusnya. Di next. Next. Oke, kita masuk ke literasi asam basa. Oke, next. Oke, jadi mungkin ini salah satu materi yang pertama. Jadi literasi asam basa ini adalah metode
untuk mengukur suatu kadar dari asam ataupun basa. Jadi misalnya kita mau mengukur suatu asam, maka dia direaksikan atau dititrasi dengan basa. Kalau misalnya kita mau mengukur basa, maka dititrasi dengan asam untuk mengetahui kadarnya. Dan itu kalau dititrasi ya teman-teman, itu harus ada salah satu yang konsentrasinya sudah diketahui. Jadi misalnya, oh iya sebelum itu mungkin ini sedikit pengenalan. Kalau misalnya zat yang mau diketahui konsentrasinya itu namanya analit atau nitrat ya teman-teman. Belakangnya T. Analit atau nitrat adalah zat yang mau diketahui konsentrasinya. Sedangkan yang dibuat untuk mengukur, jadi misalnya nih di bawah ada sampel, di atas ada yang alat buat titrasinya gitu. Nah yang di atas yang sudah diketahui kadarnya ini dia namanya titran pakai R belakangnya, yang di bawah yang mau dianalisis kadarnya itu namanya titrat atau analit, gitu ya. Nah, nanti dalam titrasi ini ada yang namanya titik ekuivalen teman-teman. Titik ekuivalen itu adalah kondisi ketika jumlah mol antara asam dan basanya sudah sama atau ekuivalen, gitu. Nanti izin teman-teman dalam pembahasan soal titrasi. Kalian kan dikasih ini nggak sih kayak rumus kadar sama dengan V min V dikali N dikali BE per bla 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 itu ya. Itu kan panjang banget teman-teman. Aku izin tidak menggunakan rumus itu apakah boleh? Aku nanti bakal pakai konsep nol supaya lebih jelas. Jadi kayak alurnya gimana lebih jelas gitu ya. Dan itu konsep nol bisa dipakai buat kuantifikasi karena kalau pakai rumus itu kita harus menghafali rumus dan harus mengetahui kondisi dari masing-masing reaksi gitu ya. Jadi aku izin pakai konsep nol. Itu konsep yang paling dasar dari integrasi. Oh iya, nanti ada istilah namanya standar primer. Standar primer ini adalah jadi dia ketika suatu zat itu dibuat itu kayak konsentrasinya itu sudah pasti jadi gitu. Standar primer itu bahasanya kayak apa ya? Nanti dia bakal dibuat sebagai standar atau titranya yang buat menganalisis titrat atau analitnya itu. Jadi standar primer nanti itu langsung. Nah, kalau nanti itu ada namanya standar sekunder, jadi kok ada standar primer sama standar sekunder, standar primer itu kayak habis dibuat. Jadi kan kalau kita mau apa ya bahasanya, membuat titrasi itu kan harus ada yang diketahui kadarnya. Nah, standar primer itu ketika dibuat itu langsung jadi, gitu teman-teman. Nah, standar sekunder ini tuh nggak bisa, jadi dia harus dititrasi pakai zat lain, yaitu standar primer untuk bisa dipakai sebagai standar sekunder. Gitu. Bisa dipahami teman-teman? Gitu ya. Next. Ini definisi aja. Jadi ada asidimmetri, alkalimetri. Kalau asidimmetri berarti titrasinya pakai asam. Kalau alkalimetri titrasinya atau yang diketahui kadarnya adalah basa. Next. Ini berbagai jenis indikator, teman-teman. Di next saja nanti. Karena apa? Aplikasinya bakal ada di beberapa kondisi selanjutnya. Next. Ini next saja. Nah ini jadi nanti bakal ada banyak materi terkait normalitas dan BR atau berat ekvivalen gitu. Biasanya kalau di rumus-rumus itu nanti kita bakal pakai normalitas. Cuma nanti normalitasnya aku bakal bahas dengan cara normalitasnya aku ubah jadi molaritas. Jadi kan itu kalau di situ normalitas sama dengan molaritas dikalikan valensi gitu, dan berat ekvivalen itu sama dengan berat molekul aspirin dibagi valensi. Nanti aku bakal ubah itu jadi ke asalnya masing-masing gitu. Aplikasinya nanti bakal kelihatan kalau sudah di soal gitu. Di next saja. Ini kalau rumus yang biasanya dipakai kayak gini ya teman-teman. P kali N dikali kesetaraan perbandingan dari sampel per massa dikali 100%. Itu aku sering bingung, jadi nanti aku seperti yang aku kasih disclaimer tadi di awal, aku bakal pakai konsep mol. Next. Nah ini jadi ada beberapa kondisi ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke latihan hitung-hitungannya, setelah aku baca PPT Butanti itu ternyata dia ada beberapa kondisi untuk titrasi. Misalnya adalah titrasi pembakuan HCl dengan Na2CO3. Nanti yang di bawah adalah Na2CO3, yang di atas adalah HCl. Gitu. Jadi kondisinya di sini Na2CO3-nya konsentrasinya sudah diketahui, tapi yang
Yang di bawah adalah Na2CO3. Yang di atas adalah HCl. Kenapa kok gitu? Bisa di next. Jadi Na2CO3 itu teman-teman, dia punya dua macam titik akhir titrasi. Jadi titik akhir titrasi itu bahasanya kayak titik ekivalen tapi versi yang kelihatan di indikator. Nah, kalau misalnya soalnya indikatornya itu menggunakan indikator PP atau phenolphthalein, berarti nanti titrasinya adalah valensinya 1 atau Na2CO3 ditambah HCl ini berubah menjadi NaCl ditambah NaHCO3 gitu. Sedangkan kalau yang dipakai adalah indikatornya NO, metil orange atau metil merah, itu nanti titrasinya adalah valensi Na2CO3 adalah 2 atau Na2CO3-nya ditambah 2 HCl itu akan berubah menjadi 2 NaCl ditambah 2 CO3 gitu. Sampai sini masih aman? Bisa di next. Balik yang tadi aja. Coba pikirin soalnya sedikit ya teman. Jadi misalnya ada 10 ml Na2CO3. Ini 0,1 normal. Dia dititrasi dengan HCl yang konsentrasinya belum diketahui tapi volumenya sebanyak 7,5 ml. Misalnya kayak ini. Jadi volume akhir ketika titrasi selesai adalah 7,5 ml. Di sini kondisinya adalah indikator yang dipakai. Indikator yang dipakai adalah indikator PP. Gitu. Ini nanti ketika indikator yang dipakai adalah PP dan indikator yang dipakai adalah metil orange atau metil merah itu kondisinya beda. Gitu ya Pak. Ini konsentrasinya HCl-nya belum diketahui, konsentrasinya Na2CO3 ini. Nah, kalau di sini indikatornya PP berarti valensinya 1 ya, teman-teman. Gitu. Berarti kalau ini kita ubah jadi molaritas, N sama dengan molaritas dikali valensi. Ininya berarti valensinya sama dengan 1, berarti molaritas sama dengan molaritas. Berarti konsentrasinya sama dengan 0,1 molar. Gitu ya. Kembali ke tadi Na2CO3 ditambah HCl. Ketika indikatornya PP, berarti kita pakai reaksi yang pertama, yang valensinya 1. Maka Na2CO3-nya berubah menjadi NaHCO3 ditambahkan NaCl. Gitu. Nah, ini kita cari masing-masing molnya. Jadi kan ini mol dari Na2CO3 kita cari dulu. Kalau prinsipnya mol itu sama dengan molaritas dikali volume. Gitu ya. Molaritasnya 0,1 molar dikalikan volumenya adalah 10 ml. Berarti ini sama dengan 1 milimol ya, teman-teman. Hitungannya ini aman? Aman ya? Nah, kita pakai prinsip MRS. Intinya kalau di sini bereaksi 1 milimol, berarti di sini yang bereaksi juga 1 milimol. Gitu ya. Ini prinsipnya tahu teman-teman? Paham ya? Gitu. Nah, kita sudah tahu jumlah molnya HCl, di sini ada konsentrasinya apa, volumenya HCl. Jadi kita bisa cari tahu konsentrasinya. Konsentrasi dari HCl, molaritas HCl sama dengan 1 milimol dibagi 7,5 ml sama dengan tinggal dibagi 1 dibagi 7,5 sama dengan 0,13 mol.
Gitu ya, teman-teman. Kalau kayak ini bisa dipahami. Nanti misalnya diketahui indikatornya adalah metil orange misalnya, kan bisa metil orange atau metil merah. Metil orange MO, berarti perubahan yang terjadi adalah di sini. Ininya jadi 2, berarti ini jadi 0,1/2 alias 0,05. Impact-nya gimana? Jumlah molnya nanti akan lebih sedikit. Gitu ya. Bisa dipahami ini? Jadi emang untuk titrasi pembakuan dengan titrasi pembakuan HCl dengan Na2CO3 itu nanti akan ada 2 kemungkinan cara gitu. Karena kalau yang pakai indikator PP dia valensinya adalah 1, dan yang pakai indikator metil orange atau metil merah dia valensinya 2, gitu ya. Kayak gitu ya. Aku boleh lanjutkan teman-teman? Bisa di next. Nah ini selanjutnya adalah aspirin. Aspirin ini juga unik teman-teman. Jadi dia bahasanya adalah dia itu juga kondisinya kayak tadi, dia bisa bereaksi dengan 2 macam reaksi. Pertama aspirin kalau yang ini dia aspirin dengan valensi sama dengan 1. Kenapa kok 1? Jadi kondisi aspirin valensi aspirin sama dengan 1 itu ketika aspirin dititrasi langsung dengan basa kuat dengan indikator PP gitu. Bisa di next dulu. Nah, kondisi kedua adalah aspirin dengan valensi 2. Nah, aspirin itu kok bisa valensinya 2 itu gimana? Jadi aspirin itu dititrasi dengan basa kuat NaOH berlebih. Jadi dicampur nih, bukan dititrasi. Misalnya ada aspirin dicampur basa kuat berlebih sampai banyak gitu, baru dititrasi dengan asam kuat H2SO4 gitu. Jadi kalau NaOH sampai berlebih, dia reaksinya jadi kayak gitu teman-teman. Jadi dia bereaksi dengan 2 NaOH membentuk seperti itu. Gitu. Jadi diingat-ingat kalau misalnya aspirin dititrasi dengan basa kuat langsung, maka dia valensinya adalah 1 dan itu adalah titrasi langsung. Sedangkan aspirin kalau dicampur dengan basa kuat berlebih, habis itu baru dititrasi dengan asam kuat setelah itu, maka dia valensi aspirinnya adalah 2 dan dia adalah titrasi tidak langsung. Gitu ya. Contoh soalnya gimana? Bisa di next. Next lagi. Next. Next dulu. Nanti balik lagi ke apa ya? Next dulu. Next. Satu lagi. Nah, kita ke yang sini dulu. Contoh soal dari ini benar bagus. Jadi foto gimana gitu ya? Bagus ya teman. Oke, nah ini ada contohnya. Jadi ada sampel sebanyak 1,5 gram dilarutkan dalam 50 ml NaOH 0,5 normal. Kemudian dididihkan, dicampur perlahan selama 10 menit dan ditambahkan indikator phenolphthalein. Tapi setelah itu dia kelebihan NaOH-nya dititrasi dengan asam sulfat 0,5 normal. Jika asam sulfat yang digunakan sebanyak 26 ml, berapa kadarnya? Gitu. Nah, jadi kalau ini kan pada akhirnya dia dititrasi dengan asam sulfat, berarti dia titrasi tidak langsung atau yang valensinya 2 tadi. Gitu ya. Nah, sebelum menghitung, kita coba definisikan molaritas dari masing-masing zat yang ada di situ. Gitu ya. Jadi pertama ada NaOH. NaOH dia kan nanti menjadi Na plus
dan OH minus gitu. Berarti kan valensinya 1 ya. Berarti nanti dia valensinya 1. Paham ini kenapa 1? Paham ya? Terus ada H2SO4. Dia nanti berubah menjadi 2H plus ditambah SO4 2 minus. Berarti dia valensinya berapa? 2. Terus aspirinnya, tapi kalau dalam kondisi ini dia valensinya 2 ya teman-teman. Kalau misalnya titrasinya dengan apa namanya basa kuat berlebih, terus dititrasi dengan asam di akhirnya, berarti aspirinnya valensinya 2 gitu. Terus kita coba definisikan molaritas yang bisa didefinisikan. Pertama ada molaritas dari asam 4 gitu. Jadi pertama ada normalitas sama dengan molaritas dikalikan dengan valensi gitu. Berarti kalau molaritas yang ditanyakan berarti dia normalitas dibagi valensi. Berarti kalau molaritasnya ada 2SO4 dia sama dengan normalitasnya adalah berapa? Di situ 0,5 ya. 0,5 normal dibagi valensinya ada 2SO4 tadi 2. Berarti molaritasnya adalah 0,25. Terus di situ juga itu molaritas dari NaOH. NaOH. NaOH dia normalitasnya adalah 0,5 normal. Valensinya adalah 1. Berarti molaritasnya 0,5 mol 4 gitu. Terus gimana? Karena ini NaOH-nya berlebih, jadi jumlah mol yang paling banyak itu adalah jumlah mol NaOH. Jadi aku bisa definisikan gini teman-teman. Titrasi itu pasti mol basa sama dengan mol asamnya. Gitu. Dalam konteks dia sudah ekuivalen gitu, atau saya ini jangan juga ini reaksinya masing-masing dulu mungkin ya biar jelas. Ini NaOH ditambah H2SO4 maka dia berubah menjadi ini NaOH-nya adalah 2, berarti dia menjadi Na2SO4 ditambah H2O 2H2O. Nah terus kalau yang diaspirin gimana? Yang diaspirin berarti dia tadi kan valensinya 2 ya, berarti aspirin ditambah aku nulisnya aspirinnya aku ganti A ya, H2A ditambah 2NaOH. Kenapa dia juga? Karena valensi aspirinnya adalah 2 gitu. Maka dia berubah menjadi Na2 aspirin. Jadi aspirinnya nanti nyambung sama Na ditambah 2O gitu. Nanti misalnya bingung, pokoknya aspirinnya bereaksi sama 2NaOH karena valensinya 2. Ini gitu ya teman-teman. Misalnya bingung reaksinya gimana, intinya adalah aspirin ini bereaksi dengan 2NaOH. Kenapa gitu? Karena aspirinnya valensinya 2. Gitu ya. Nah, di sini H2SO4-nya adalah kita hitung jumlah mol dari masing-masing dulu. Sini ya. Mol H2SO4 sama dengan molaritas dikalikan volume. Rumus yang tadi ya, teman-teman. Itu. Molaritasnya adalah 0,25 sedangkan volumenya adalah 26 ml. 0,25 molar dikali 26 ml. Maka dia hasilnya adalah 0,25 dikali 6 sama dengan 6,5. Jangan lupa karena ini molaritasnya dikalikan mililiter berarti hasilnya milimol kayak tadi ya. 6,5 milimol. Ini.
Terus mol NaOH sama dengan molaritas dikalikan volume sama dengan di situ molaritasnya NaOH adalah 0,5 molar dikalikan volumenya adalah 50 ml. Jadi dia adalah sama dengan 25 milimol gitu. Berarti misalnya kita ini yang sudah diketahui yang ini ya, yang aspirinnya belum diketahui molnya berapa. Kita kerjakan yang ini dulu. Kita buat MRS-nya. Di sini adalah 25, di sini adalah 6,5 gitu. Ini jelas jauh lebih besar yang 25 ya teman-teman. Berarti nanti yang sini habis gitu. Sini 6,5 bereaksi. Di sini yang bereaksi berapa? 6,5 dikalikan 2/1. Prinsip ini tahu nggak? Jadi 6,5 dikalikan apa koefisiennya ini dibagi koefisiennya ini, gitu ya. 6,5 dikali 2/1 sama dengan 13 milimol. Ini dikurangi habis, ini dikurangi 25 kurangi 13 adalah 12 milimol. Gitu. Berarti gimana? Sisa dari sini adalah 12 milimol. Berarti yang bereaksi di sini adalah sisa dari sini. Gitu ya. Di sini adalah 12 milimol. Nah, yang bereaksi di sini berapa? Karena ini reaksinya pasti habis, berarti yang di sini adalah nanti bakalan sama. Di sini kan sini 12. Berarti di sini adalah 12 dikalikan 1/2. Ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 2. Makanya 12 kali 1/2. 12 kali 1/2 dengan 6 milimol. Jadi jumlah mol dari aspirinnya adalah 6 milimol. Atau sama dengan 6 dikali 10 pangkat minus 3 mol. Gitu ya. Nah, ini yang bertanya pasti kadar, teman-teman. Kadar itu adalah berat aspirin. Berat aspirinnya itu maksudnya apa? Berat aspirin yang didapatkan dari perhitungan. Jadi ini kan 6 kali 10 pangkat minus 3 mol. Ini nanti dikonversi jadi gram. Gitu. Dibagi dengan berat yang ada di situ, yaitu 1,5 gram. Jadi berat sampel. Umumnya satuannya persen. Kalau satuannya persen berarti ini tinggal dikali 100. Gitu. Ya. Kayak ini. Implementasinya gimana? Kita masukin angkanya. Ini kadar. Ini jumlah molnya bakal kita konversi menjadi gram. Caranya gimana? Apa namanya? Massa apa namanya? ml atau berat molekul. BM ya, harus BM ya. BM itu sama dengan massa atau gram dibagi mol. Gitu ya. Berarti kalau yang kita cari adalah massanya, berarti sama dengan BF dikali mol, gitu ya. Berarti di sini sudah ditulis BM dikalikan molnya berapa dibagi beratnya. Berat yang 1,5 gram itu. Kita masukin aja BM-nya di situ aja ya, 180. Boleh kalian tulis 180,16 kalau di kalkulator, boleh ditulis 180 buat pembulatan juga nggak apa-apa. Gitu. Dikalikan jumlah molnya. Jumlah molnya adalah 6 kali 10 pangkat minus 3 mol. Kenapa aku ubah jadi mol? Ya karena biar lebih gampang. Karena dari milimol ini tinggal dikali 10 pangkat minus 3 jadi mol. Gitu ya. Jadi kalau misalnya 6 milimol, itu berapa mol? 6 milimol sama dengan 6 dikali 10 pangkat minus 3 mol. Kayak misalnya dari miligram ke gram. Gitu ya. Itu aman kan ya teman-teman? Aman ya? Oke. Kali ini 80 gram per mol. Kalau teman-teman biar aman bisa ditulis satuannya. Jadi kalau teman-teman nulis satuannya itu kemungkinan salahnya semakin kecil. Gitu. Ini dikalikan dengan
6 dikali 10 pangkat minus 3 nol dibagi dengan 1,5 gram. Kenapa sih nulis satuan itu kecil? Kecil. Kenapa nulis satuan itu penting? Karena nulis satuan itu kalian bisa coret-coret gini teman-teman. Kelihatan gitu kalau ini berubah jadi gram. Nah, gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak nulis, jadi sebenarnya nggak apa-apa, cuman rawan kesalahan. Sama dengan berapa? Tinggal dihitung 180 kali 6 dikali 10 pangkat 3 dibagi 1,5 dikalikan 100%. 80 kali 6 dikali 10 pangkat minus 3 bagi 1,5 dikalikan 100%. Sama dengan 72%. Intinya kayak gini. Gitu ya. Jadi dipahami teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi prinsip dari literasi itu intinya ini, cuman biasanya sama dosen-dosen kimia itu disederhanakan jadi rumus yang V min V dikali N dikali BE per massa kali 100% itu. Cuman itu tuh biasanya implementasinya menurutku membingungkan gitu. Aku terbiasa mengerjakan pakai aku urut dulu di mall. Ini kan agak kelihatan agak panjang ya teman-teman. Cuman jelas jawabannya pasti betul gitu. Teman-teman dari tiap stepnya nggak ada yang salah, insya Allah pasti betul gitu. Kalau yang rumus itu bisa sih benar, cuman seringkali itu kayak salah masukin, nggak paham konsepnya, karena kan ada yang literasi langsung, ada yang literasi balik gitu. Jadi aku izin ajarin pakai rumus ini gitu ya teman-teman. Misalnya teman-teman nanti hukum mau menjadi pakai rumus yang seperti juga nggak apa-apa. Ini aku mencoba ngajarin pakai POT beda gitu ya. Aku bisa hapus teman-teman, ini dihapus ya. Nggak ini turun dulu kalau kalian. Terus dihapus ya. Agak jauh. Mantap. Oke. Ini kita coba kembali ke yang kajian. Jadi kalau yang aspirin tadi itu memang kondisinya khusus gitu. Jadi kalau misalnya dia direaksikan dengan basa langsung tidak berlebih, jadi dia valensinya 1 dan itu harus kita tidak langsung. Tapi kalau misalnya aspirin hidrasi dengan basa berlebih terus dikasih asam kuat itu nanti dia valensinya jadi 2.
Nah, ini ada beberapa reaksi lain, contohnya adalah benzil-benzoat. Benzil-benzoat ini dia pasti apa ya, valensinya 1, gitu teman-teman. Benzil-benzoat itu pasti valensinya 1. Jadi satu benzil-benzoat akan bereaksi dengan 1 mol apa namanya, KOH, apa namanya, basa kuat, gitu. Cuman di sini dia contohnya adalah titrasinya berlebih, gitu. Jadi misalnya nih, aku langsung buat soal di sini ya. Misalnya ada benzil-benzoat 1,5 gram. Gitu. Sampelnya ada 1,5 gram. Nah, dia dicampur dengan basa kuat KOH. Di sini basa kuatnya adalah KOH berlebih 0,5 N KOH sebanyak 50 ml. Gitu. Kalau dikurasi dengan HCl, HCl-nya juga 0,5 N. Nah, dia HCl-nya adalah 18 ml. Ini titrasi tidak langsung juga ya teman-teman. Karena benzil-benzoat dia bentuk titrasinya dan titrasi tidak langsung. Nanti mungkin kita coba satu soal buat titrasi langsungnya, gitu ya. Gitu. Kita langsung hitung aja. Jadi ini KOH sama HCl karena valensinya 1, dia maka molaritasnya sama-sama normalitasnya, gitu ya. Kan KOH dia belum jadi K+ sama OH minus, HCl belum jadi H+ sama Cl minus, gitu. Maka dia valensinya 1. Dan benzil-benzoat ini dia valensinya juga 1, teman-teman, karena dia ester, gitu. Nanti mungkin aku bilang berdasarkan PPT, setahu itu yang kasusnya agak aneh dia cuma aspirin, tapi selain itu biasanya valensinya 1, valensinya 1, valensinya 1, gitu ya. Dan teman-teman harus bisa ngecek dia titrasi yang tidak langsung kayak begini atau titrasinya langsung. Jadi kalau titrasi tidak langsung itu contohnya kayak tadi sama ini, dia pasti ada sampel, ada basa, ada asam, dan salah satu itu berlebih. Kalau di sini basanya berlebih, gitu. Nanti kalau titrasi langsung berarti nanti cuma sampel dikasih asam atau sampel dikasih basa, gitu. Habis ini kita coba yang titrasi langsung, gitu ya. Ini langsung aja kita hitung jumlah molnya. Mol sama dengan molaritas dikali volume, ya. Molaritasnya 0,5 dikalikan volumenya adalah 50 ml. M. Berarti dia adalah 25 milimol. Sini mol sama dengan M kali V sama dengan 0,5 molar. Ya, langsung aja ya karena dia satu-satu itu dikalikan sama 18 mililiter. Berarti dia adalah 9 milimol. Gitu. Reaksi KOH dengan HCl simpel aja kayak gini. Nanti menjadi KCl tambah H2O. Berarti dia valensinya 1 masing-masing. Di sini ada 25 milimol, di sini ada 9 milimol. Berarti di sini bereaksi 9 terus habis, di sini bereaksi 9 dikalikan 1 per 1 ya. Gitu. 25 dikurangi 9 adalah berapa? 16 ya. 16 milimol. Gitu. Nah, ini berarti berapa kadarnya yang tinggal? Ini kan 16 milimol sama dengan 16 dikali 10 pangkat minus 3 mol, gitu ya. Kita langsung rumus kadar. Kadar sama dengan 16 dikali 10 pangkat minus 3 mol. Tadi mol dikalikan berat molekulnya ya, di situ 212. Berarti dikali 212 gram per mol. Satuannya berat molekul pasti gram per mol ya teman-teman. Dibagi dengan 1,5 gram dikali 100%. Aku nggak tahu ini bakal lebih dari 100% atau enggak, tapi kalau lebih ya nggak apa, karena ini contoh soal aja, gitu ya. Langsung dihitung. 16 dikali 10 pangkat minus 3 dikali 212 dibagi 1,5 gram.
gram ya. Jadi ini cara-cara hasilnya gram per gram. Dikurangi 100%. Oh ya, ini hasilnya agak tinggi. Jadi kelebihan nolnya 226%. Karena ini buat contoh aja gitu ya teman-teman. Tapi intinya gitu. Berarti kalau hasilnya kayak gini, berarti dia melebihi yang seharusnya. Mungkin aku harusnya bikin sampelnya lebih berat. Gitu aja sih. Ini cuma buat contoh hitungannya aja, gitu ya. Bisa dipahami yang ini teman-teman? Aku coba bikin satu soal lagi yang mana soal dikasih langsung ya teman-teman. Jadi misalnya aspirin tadi, aspirin bisa maju dua saja. Nah, aspirin tadi ada 1,5 gram sampel. Nah, dia direaksikan dengan NaOH. Jadi dikit ya, dikit dengan NaOH langsung 0,5 normal sebanyak 24 ml sampai titrasi akhir dengan indikator phenolphthalein. Ini enggak ada asamnya. Jadi kalau misalnya ini ada aspirin sampel, terus ini ada basa kuat, dia nggak pakai asam, jadi dia adalah titrasi langsung. Berarti nilainya apa? Jumlah molnya terasa pakai jumlah molnya aspirin. Gitu. Ingat tadi dalam kondisi ini dia valensinya berapa? 1 ya. Jadi valensinya 1, berarti normalitasnya sama dengan molaritasnya. Begitupun yang aspirin nanti. Jadi kalau tadi kita bikinnya H2A, ini reaksinya adalah HA. Gitu, karena valensinya 1. HA ditambahkan dengan NaOH. NaOH-nya juga koefisiennya 1 karena valensinya dari aspirin cuma 1. Dia akan berubah menjadi H2O ditambah natrium dan aspirinnya. Gitu. Kita hitung molnya dulu. Mol NaOH sama dengan 0,5 normal karena dia valensinya 1, molaritasnya sama dengan normalitas ya. 0,5 molar dikalikan 24 ml sama dengan 12 milimol. Gitu. Di sini 12, di sini nggak diketahui, tapi karena ini langsung, jadi ini bakalan sama. Gitu. Jadi kalau sini 12, sini adalah 12 dikali 1/1 alias 12 milimol. Gitu ya teman-teman. Ini udah tinggal nanti jadi 12 milimol atau sama dengan 12 dikali 10 pangkat minus 3 mol. Gitu. Nah, selanjutnya kita hitung kadarnya berarti tadi kadar sama dengan molnya 12 dikali 10 pangkat minus 3 mol dikalikan dengan berat molekulnya tadi 180 ya teman-teman. 180 gram per mol dibagi dengan sampelnya 1,5 gram dikali 100%. Hasilnya berapa? Tinggal hitung aja, ini dicoret. Ini satu bakal gram per gram. Hitung 12 kali 10 pangkat minus 3 dikalikan 180 dibagi 1,5 kalikan 100%. Ini hasilnya adalah 144%. Itu agak lebih dari yang tadi.
Jadi pahami ya teman-teman. Gitu. Ini angkanya lebih karena aku bikin soalnya dadakan, jadi biasanya sih soalnya bakal 100 lebih sedikit atau 100 kurang sedikit gitu. Harusnya gitu. Cuman ini karena aku dadakan bikin soalnya jadi angkanya agak jelek, maaf gitu ya. Tapi intinya caranya kayak gitu. Bisa dipahami teman-teman? Gitu ya. Nanti untuk misalnya nih ada senyawa-senyawa lain, senyawa asam lain, misalnya asam apa, misalnya asam asetat, dia bakal harusnya reaksinya bakal normal gitu. Misalnya asam asetat dikasih NaOH, kalau misalnya NaOH lebih berarti dia akhirnya direaksi sama HCl gitu. Maksudnya nggak ada yang reaksi khusus. Yang khusus itu yang tadi teman-teman. Jadi HCl sama Na2CO3 itu khusus. Kalau misalnya pakai indikator PP, berarti dia valensinya 1. Kalau pakai indikator metil orange atau metil berarti dia valensinya 2. Tapi kalau misalnya yang ini, yang aspirin tadi, aspirin dia kondisinya khusus juga. Jadi teman-teman bisa baca lagi. Kalau yang aspirin itu misalnya diterasi dengan bahasa kuat langsung, tidak berlebih, jadi dia valensinya 1. Tapi kalau aspirin diterasi dengan bahasa kuat, bukan diterasi, aspirin dicampur dengan bahasa kuat berlebih, kemudian diterasi lagi dengan asam kuat, maka dia valensinya jadi 2. Gitu ya. Itu mungkin yang harus dipahami karena kadang-kadang tidak semua reaksinya ditampilkan di soal. Gitu. Cuman kalau yang selain itu harusnya normal kok. Kita lanjut ke bab selanjutnya yaitu titrasi redox. Oke. Oke, aku izin lanjutkan ya teman-teman. Ini ya, oke, aku izin aja teman-teman. Ini ada kira-kira jokes ini mungkin cukup tricky karena kira-kira jokes itu mungkin kayak macam-macam gitu ya. Tapi jadi kalau kira-kira jokes itu adalah sama kayak tadi. Jadi pada akhirnya tetap kita bikin penyetaraan reaksi kayak gini. Terus nanti ada RS-nya gitu. Gampangannya gitu. Bisa pakai rumus cepat yang aku bilang yang diajarin dosen itu, cuman pada dasarnya adalah ya sama kayak gini gitu. Nanti ada mol berapa dibandingkan sama mol berapa gitu. Contohnya di sini adalah iodimetri. Itu maaf tulisannya ada yang iodimetri yang kecil ya. Tapi intinya adalah iodimetri atau titrasi langsung. Ini berarti kayak yang tadi. Jadi jumlah mol dari I2-nya ini bakal sama kayak jumlah mol dari C6H8O6 ini. Jadi titrasi iodimetri adalah titrasi langsung yang biasanya sampelnya itu menggunakan reduktor kuat. Teoritiknya gitu. Tapi intinya adalah jumlah mol I2-nya nanti bakal sama kayak C6H8O6-nya. Gitu. Ini reaksi reduksnya kayak gini. Gitu. Jadi C6H8O6-nya bereaksi menghasilkan 2 elektron, I2-nya menerima 2 elektron. Begitu. Teman-teman pas di SMA sudah sempat belajar ini nggak sih kayak penyetaraan reaksi redox? Sudah pernah ya? Ini intinya kayak gitu teman-teman. Jadi disetarakan dengan konsep redox dulu, kemudian nanti ya udah dititrasi gitu. Intinya titrasi redox itu kayak gitu. Aku bikin sedikit soal langsung aja ya. Kita coba bikin soal dari konsep iodimetri ini. Jadi misalnya ada vitamin C. Kita anggap MR-nya kita, aku lupa MR-nya vitamin C, maaf nggak aku tulis, tapi anggap kita anggap berat molekul dari vitamin C ini misalnya 200 gitu ya gram per mol misalnya di, aku lupa, tapi
di PPT harusnya ada, mana aku lupa nyambung. Misalnya 200 gram per mol, misalnya ada 2 gram sampel yang mengandung ada vitamin C. Vitamin C itu yang C6H8O6 itu ya teman-teman. Jadi di dalam 2 gram sampel ini ada kandungan vitamin C-nya. Dia mau diliterasi, mau ngecek vitamin C-nya kandungannya ada berapa, gitu, dengan literasi iodimetri. Nah, setelah diliterasi menggunakan I2 yang konsentrasinya adalah 0,5 normal, gitu, maka dia menghabiskan sebanyak 12 mililiter, gitu. Di sini I2-nya dia koefisiennya sama-sama vitamin C-nya ya teman-teman, gitu. Dia koefisiennya sama dengan yang vitamin C-nya, maka nanti berarti normalitasnya sama dengan molaritasnya. Jadi ini adalah 0,5 molar, gitu. Kita cari dulu jumlah mol dari I2-nya. Mol I2 sama dengan molaritas dikalikan volume sama dengan 0,5 molar dikalikan 12 mililiter. Jadi sekitar 6 milimol. Gitu ya. Kita bikin reaksi kayak itu, C6H8O6 ditambahkan I2 menjadi C6H6O6 tambah I2 tambah 2I minus ditambah 2H plus. Ini sudah setara, tinggal dimasukkan aja. Karena ini literasi langsung, jadi jumlah I2 bakal sama kayak jumlah C6H8O6. Jadi kalau di sini 6, di sini adalah 6 dikalikan koefisiennya per koefisien. 1/1 sama dengan 6 ya teman-teman. 6 milimol atau 6 kali 10 pangkat minus 3 mol. Gitu. Nah, tadi ditanyain kadarnya, sama caranya. Kadar sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 3 mol dikalikan dengan berat molekulnya 200 gram per mol dibagi 2 gram dikali 100%. Gitu ya. Rumusnya sama kita di kadar. Jadi jumlah molnya dikali berat molekulnya dibagi 2 gram. Gitu. 6 kali 10 pangkat minus 3 dikali 200 dibagi 2 kali 1. Sama dengan di sini hasilnya adalah 60%. Bisa dipahami teman-teman? Intinya kayak gitu ya teman-teman. Jadi iodimetri ini berarti filtrasi langsung, berarti jumlah mol ini sama ini I2 sama asam atau sama asam ascorbic atau sama vitamin C-nya itu bakal sama. Gitu. Nanti ada namanya iodimetri, itu dia filtrasi tidak langsung, berarti konsepnya kayak yang aspirin globin tadi. Jadi nah, ini iodometri ya teman-teman. Jadi dia filtrasi tidak langsung dan biasanya sampel yang diuji adalah oksidator atau reducer lemah. Gitu. Di sini dia jadi analitnya atau sampelnya itu bereaksi sama I- dulu, berubah menjadi I2, kemudian I2-nya nanti diliterasi dengan zat lain. I2-nya diliterasi dengan titran atau tiosulfat, gitu. Nanti S2O3 2 minus, gitu. Bisa di next. Contoh reaksinya seperti ini ya teman-teman. Jadi misalnya itu ada CO2 plus reaksi dengan I- dulu. Kemudian dia berubah menjadi COI dan I2. Nah, I2 yang terbentuk dia akan direaksikan dengan S2O3 2 minus, gitu. Oh iya, aku baru nyadar, maaf, ini jadi konsepnya agak beda. Dan maaf, mungkin aku definisinya agak salah. Jadi kalau yang kayak gini namanya titrasi tidak langsung. Kalau yang tadi, yang berlebih-berlebih itu namanya titrasi blanko. Gitu ya. Maaf, salah definisi aja. Tapi mekanismenya juga agak beda soalnya. Jadi kalau yang ini dia
nanti akan terbentuk I2. Nah, I2 yang terbentuk dia bereaksi dengan S2O3 2 minus gitu ya, teman. Jadi misalnya nih, yang ini aku hapus ya. Misalnya nih ada suatu sampel sebanyak 2 gram. Nah, sampel ini diperkirakan mengandung tembaga yang mana aku lupa berat molekulnya berapa atau berat atomnya berapa, tapi anggap aja BM-nya sama dengan 60 gitu ya, anggap aja 60 gram per mol. Harus 60, misalnya 120 deh. Aku lupa berat molekulnya berapa. Tapi ini misalnya aja gitu ya, ini permisalan aja gitu. Harusnya di soal nanti ada, gitu. Nggak mungkin nggak ada. Nah, terus dia dikasih bahasanya sampel dikasih I minus berlebih sampai I minusnya ini seluruh I minus yang bisa berubah itu jadi dikasih I minus berlebih ini nggak harus ada angkanya, teman-teman, karena dia yang penting kalau I minusnya terbentuk semuanya itu nanti dia bakal membentuk sesuai dengan jumlah CU yang ada di dalamnya. Jadi kemungkinan I minusnya nggak bakal ada angkanya gitu, atau bisa jadi ada angkanya cuma itu bukan acuan utamanya, teman-teman gitu. Nah, I minus berlebihnya sudah, nah nanti bakal terbentuk I2. Nah, I2 yang terbentuk dititerasi dengan S2O3 2 minus. Nanti dia bisa dalam bentuk lain, misalnya nih bentuk lainnya adalah Na2S2O3 gitu. Ini bentuk non ioniknya atau bentuk molekulnya kayak gini gitu. Konsentrasinya anggaplah 0,5 molar gitu. Aku bikin molar aja ya, teman-teman. Anggaplah konsentrasinya 0,5 molar gitu. Sebanyak misalnya sebanyak 12 mililiter gitu. Berarti berapa sih kadar CU di dalam sampel gitu. Nah, berarti berapa? Tinggal dihitung. Dihitungnya tapi dari belakang, teman-teman, karena yang diketahui kan jumlahnya adalah jumlah S2O3 2 minus gitu. Jadi misalnya nih kita ngitung ini kalau udah molaritas berarti nggak perlu diubah jadi itu ya. Tinggal aja ini adalah molnya berapa? Molnya adalah 12 mililiter dikali 0,5 mol. Berarti dia adalah 6 milimol. Gitu ya. Jumlah molnya ada 6 milimol, kita bikin reaksinya. I2 tambah S2O3 2 minus. Di sini ini 2 ya. Menjadi 2I minus ditambah S4O6 2 minus gitu. Di sini 6 milimol. Ini bereaksi semuanya ya, teman-teman. Jadi bukan yang berlebih-berlebih kayak tadi gitu. Konsepnya adalah ini titrasi tidak langsung. Jadi kayak ini pasti jumlahnya sama dengan I2 yang terbentuk gitu. I2 yang terbentuk berapa? Berarti ini 6 dikalikan 1/2. Asal usulnya koefisiennya I2 1, koefisiennya S2O3 2 minus 2. Berarti 6 dikali setengah atau sama dengan 3 milimol. Gitu. Jumlahnya segini 3 milimol, berarti kadar CU-nya berapa? Tinggal kita naik ke atas lagi. 2 CU 2 plus ditambah 4 I minus menjadi 2 COI ditambah I2 gitu. Kalau kita bikin MRS ini kan awalnya 0 gitu ya. Tapi di sini dia terbentuk sebanyak 3 milimol. Ketika dia di sini terbentuk 3 milimol, berarti asal usulnya di sini juga, teman-teman. Berapa nih?
Di sini 3 milimol, berarti di sini adalah 2/1 dikali 3, ya kan? 6, berarti sama dengan 6 milimol. Aman sampai sini? Aman ya? 6 milimol Cu2+ gitu. Terus berapa kadarnya? Ya berarti tinggal sama 6 dikali 10 pangkat minus 3 mol gitu ya. Jadi 6 milimol aku ubah jadi mol, ini kadar. Kadar dikalikan dengan berat molekulnya, anggaplah berat molekulnya 120, berarti 120 gram per mol dibagikan dengan berat sampelnya 2 gram, ini molnya bisa jelas ya, dikalikan 100%. Tinggal dihitung aja, 6 kali 10 pangkat minus 3 dikali 120 dibagi 2 dikali 100 sama dengan 36%. Bisa dipahami teman-teman? Ya. Oke, aku izin lanjut ya teman-teman. Jadi selanjutnya ini ada bromatometri. Nanti untuk yang reaksi dengan bromnya di dua mas, ada bromatometri sama bromometri. Cuman yang bromometri aku tidak lihat contoh reaksinya di PPT, jadi mungkin kita bakal lebih banyak fokus ke yang bromatometri. Gitu ya. Bromatometri ini intinya adalah reaksi Br2 dengan sampel. Gitu. Kalau di sini sampelnya adalah Ki. Kalau di atas kan tulisannya KBRO3 ditambah 5 KBR ditambah 6 HCl menjadi 3 BR2 ditambah 6 KCl tambah 3 H2O. Itu jadi kenapa sih kok ada kayak gitu? Kok enggak reaksinya cuma BR2-nya aja? Jadi sepemahamanku teman-teman. Jadi untuk BR2 ini biasanya tersedianya tidak dalam bentuk BR2 murni, tapi dalam bentuk BR2 hasil dari reaksi antara KBRO3 dengan KBR. Gitu. Jadi misalnya nih, makanya nih ada, jadi kita tuh apa ya, jumlah KBR yang ada di sampel itu nanti bakalan beda, bukan, bakalan berasal dari jumlah KBRO3 sama KBR-nya gitu. Utamanya dari KBRO3-nya, karena kalau di PPT-nya Butanti itu, jadi KBRO3 ini dia sudah terstandar volumetrik gitu. Jadi nanti jumlah mol sama jumlah volumenya itu yang dipakainya KBRO3 biasanya. Misalnya ada KBRO3, aku langsung ke jumlah molnya aja ya. Jadi jumlah, misalnya ada KBRO3 sebanyak 10 milimol. Biasanya dari volume sama konsentrasi juga sih. Gitu, nanti dicampur gitu. Cuman ini aku langsung ke jumlah apa molnya KBRO3. Mol KBRO3-nya 10 milimol. Berarti berapa jumlah BR2 yang bisa dihasilkan? Gitu. Nah, nanti biasanya itu kayak di situ KBRO3 dia ditambahkan dengan 5 KBR tambah 6 HCl, dia akan berubah menjadi 3 BR2 ditambah 6 KCl ditambah 3 H2O. Gitu. Jadi jumlah BR2 yang ada di situ itu tergantung sama jumlah KBRO3-nya. Di sini 10, berarti di sini adalah 3/1 dikalikan 10. Berarti jumlah mol BR2-nya adalah 30 milimol. Kayak gitu.
intinya kayak gini biasanya. Jadi soal-soal bermakna ini, kenapa sih kok Bu Tani mencampurkan ada KBRO3 dan sebagainya, padahal yang dipakai itu cuma BR2-nya, teman-teman. Jadi KBRO3 dan KBR ini merupakan asal usul dari BR2-nya. Jadi nanti BR2-nya itu berasal dari reaksi antara KBR dengan KBRO3. Gitu. Bisa di next. Aku jujur belum nemu contoh soal yang apa ya, yang bisa kita buat itu enggak ada. Mungkin aku lebih ke arah menjelaskan prinsipnya ya, gitu teman-teman. Sama mungkin aku bakal bikin soal sederhana, tapi mungkin soalnya aku nanti bikinnya nggak bisa dari awalnya ini ya teman-teman, tapi mungkin dari BR2-nya aja diketahui berapa. Gitu. Nah ini ada beberapa reaksi terhadap BR2, jadi interaksi dengan BR2 itu ada beberapa reaksi yang bisa terjadi. Pertama, kalau sama fenol, dia BR2-nya bisa bereaksi dengan reaksi substitusi. Atau nanti jadi fenol ini dia bereaksi dengan 3 BR2 menjadi seperti ini. Gitu. Jadi misalnya nih, ada fenol. Ini mungkin aku bakal pakai satuannya konsentrasi langsung ya teman-teman. Soalnya kalau pakai yang gram-gram ini agak sulit buat soalnya gitu. Jadi bahasanya nanti mungkin teman-teman bisa belajar lagi. Aku nggak nemu contoh soalnya gitu di PPT. Jadi mungkin yang sederhana aja gitu ya. Misalnya nih ada fenol sebanyak 15 ml dengan konsentrasi yang tidak diketahui. Jadi molarnya itu tidak diketahui teman-teman. Kita harus cari tahu molaritasnya. Nah, direaksikan dengan BR2, direaksi dengan BR2 sebanyak 25 ml dengan konsentrasi 0,5 molar. Gitu. Nah, kalau kita lihat di situ, fenol ini berarti ditanya berapa konsentrasi dari fenolnya, gitu. Nanti fenol ini bakal bereaksi dengan 3 BR2. Gitu. Ini kita cari dulu jumlah molnya. Jumlah molnya berarti 25 ml dikalikan 0,5 molar. Sama dengan 12,5 milimol. Nah, berarti kalau di sini ada 12, aku ubah deh. Ini jangan 25, ini 24. Ini misalnya 24 ml ya. 24 ml dikali 0,5 molar di sini menjadi 12 milimol. Gitu. Nah, karena dia 12 milimol untuk BR2-nya, kita bisa cari tahu nih jumlah mol dari fenolnya. Kita bikin MRS. Di sini adalah 12. Di sini adalah 1/3 dikalikan 12 sama dengan 4 milimol. Gitu ya. Jadi jumlah mol fenolnya adalah 4 milimol. Terus kalau ditanya konsentrasinya berapa gimana? Konsentrasi sama dengan mol per volume. Kalau atasnya milimol, bawahnya juga mililiter, gitu ya. Jadi di sini adalah 4 milimol dibagi sama 15 mililiter sama dengan berapa? 4 atau 15 sama dengan 0,27 molar. Kayak gini ya, teman-teman. Bisa dipahami, teman-teman? Ya. Kalau misalnya ditanya dalam normalitas, ini kan masih molaritas ya, teman-teman. Normalitas itu dia sama dengan molaritas dikalikan valensi. Valensi dari fenolnya berapa? Valensi dari fenolnya, karena fenol ini bisa bereaksi dengan 3 BR2, maka dia valensi dari fenolnya adalah 3. Gitu ya. Jadi apa ya? Konsep normalitas ini kadang agak membingungkan teman-teman, karena kita bingung yang valensinya 3 itu yang BR2 atau yang fenol. Tapi intinya adalah
Gini, kalau misalnya kalian bingung, yang BR2 ini kan 3 BR2 ya teman-teman. Karena dia koefisiennya lebih banyak, pasti koefisiennya BR2 ini 1. Nah, yang koefisiennya phenol ini dia yang 3. Gitu. Kayak tadi, dia kan kalau misalnya nih, aku isi ini ya. Yang ini apa hapus ya. Jadi kalau teman-teman bingung, valensinya berapa, dilihat valensinya banyakan yang valensi. Koefisiennya itu yang lebih banyak yang mana? Gitu. Misalnya fenol. Fenol. Ya, fenol. Fenol itu dia bereaksi dengan 3 BR2. Nah, BR2 ini kan kelihatannya koefisiennya 3, tapi dia valensinya adalah 1. Jadi yang valensinya gede malah dia valensinya yang koefisiennya gede, dia malah valensinya itu sama dengan 1. Yang koefisiennya cuma 1, dia valensinya menyesuaikan temennya yang koefisiennya gede, yaitu valensinya adalah 3 gitu. Kalau kita lihat kayak tadi misalnya H2SO4, tadi kan valensinya 2 ya. NaOH valensinya 1, ya kan? Itu kenapa kok bisa gitu? Karena NaOH ini dia kalau dihasilkan dengan H2SO4, dia koefisiennya 2. Sama kan ya? Jadi yang H2SO4 ini valensinya adalah sesuai sama koefisien temannya, sama dengan 2. Sedangkan yang NaOH ini valensinya adalah sesuai sama koefisien temannya, yaitu valensinya adalah 1. Gitu. Bisa dipahami nggak buat nentuin valensinya berapa? Aman ya, teman-teman. Jadi apa ya? Nentuin valensi ini nggak bisa buat semua reaksi. Jadi nentuin valensi itu tergantung dari reaksinya yang dipakai itu apa. Kalau misalnya H2SO4 ini kan dia jadi 2 gitu. Kayak tadi aspirin dia valensinya bisa 1 bisa 2 kan ya, tergantung reaksinya apa gitu. Jadi tergantung banget sama reaksinya seperti apa gitu ya. Ini untuk reaksi fenol dengan bromatometri. Jadi dia prinsipnya adalah reaksi substitusi. Ini bakal sebenarnya prinsipnya ini dipelajari di kimia organik, cuma aku lupa kimia organik 1 atau 2, tapi intinya kayak gini. Nanti buat reaksi selanjutnya itu ada next. Nah, asam etakrinit ini dia adalah prinsipnya adalah reaksi adisi. Dan asam etakrinat atau etakrinik acid ini dia bereaksi dengan 1 BR2 teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah belajar alkena di kimia organik sudah ya. Nah, jadi asam etakrinik atau sini juga isotonik acid ini dia punya 1 ikatan alkena. Nah, 1 ikatan alkenanya ini bakalan nanti diisi dengan BR2 sebanyak 1. Jadi untuk asam etakrinik ini dia valensinya 1. BR2-nya juga valensinya 1. Kalau soalnya sama ya teman-teman. Jadi nanti misalnya ada asam etakrinik berapa mililiter, konsentrasinya tidak diketahui, dikasih dengan BR2 sekian, volume sekian, konsentrasi sekian. Gitu. Tapi nanti valensinya 1, nanti tinggal dibikin reaksi kayak tadi ya, kayak fenol kalau bikin BR2. Tapi ini kan koefisiennya sama-sama 1. Gitu ya. Mungkin biar gampang aku coba kasih contoh sedikit. Aku hapus ya ini. Misalnya ada 15 ml asam etakrinik, aku tulis AE gitu ya. 15 ml. Terus ada BR2-nya. BR2-nya sebanyak 20 ml dengan konsentrasi 0,5 normal. Misalnya gitu ya. Kita coba pakai normal. Nah, BR2 valensinya 1 ya, berarti 0,5 normal ini sama dengan 0,5 molar. Gitu. Kita bikin reaksinya asam etakrinat atau asam etakrinik ini direaksikan dengan BR2. Dengan BR2 di situ koefisiennya sama-sama 1 ya. Jadi di sini 1, di sini 1. Dia akan menjadi AE yang berikatan dengan 2 BR gitu. Berarti jumlah mol dari BR2 dan asam etakrinat itu adalah sama. Gitu ya.
kita hitung molnya masing-masing 0,5 molar dikalikan dengan 20 ml berarti sama dengan 10 milimol. Di sini 10, di sini adalah 10 dikalikan 1/1 sama dengan 10 milimol. Terus konsentrasi asam metakromnatnya berapa? Berarti tinggal molaritas sama dengan mol per volume sama dengan 10 milimol dibagikan dengan 15 mililiter. 10 per 15 sama dengan 0,67 mol. Gitu ya. Jadi ini sekitar kita menjaga teman. Gitu ya teman-teman. Jadi aku karena soalnya saya juga coba berusaha ngajarin yang hitung-hitungannya dulu. Sebenarnya ada beberapa soal yang aku skip, tapi soalnya itu pilihan beda. Jadi takutnya agak beda gitu sama nanti yang kalian kerjain gitu. Iya. Nah, ini ada ekstraksi cair-cair. Ini intinya adalah dia adalah ekstraksi dalam dua pelarut yang punya polaritas berbeda. Satunya pelarut organik, yang punya adalah sifatnya adalah non polar. Kemudian satunya adalah pelarut polar, gitu. Namanya air. Bisa di next. Nah, prinsip dari ekstraksi cair-cair itu ada di dua rumus ini. Pertama yang atas nih, yang atas. Jadi adalah koefisien distribusi. Koefisien distribusi ini adalah kesetimbangan konsentrasi suatu zat itu di dalam pelarut organik dan juga pelarut polar. Jadi misalnya nanti kalian sudah sampai praktikum ekstraksi cair-cair belum? Belum ya, berarti mungkin habis UTS ya. Nanti bakal ada praktikumnya untuk ekstraksi cair-cair. Jadi dia akan ada konsentrasi yang di dalam. Jadi misalnya ada suatu zat A di awalnya dia dalam pelarut organik, gitu. Nah, tapi dia coba diekstraksi dengan pelarut air. Nanti apakah konsentrasinya berubah gitu? Jadi nanti perpindahannya itu bakal sesuai dengan nilai KD-nya gitu. Teman-teman sudah pernah belajar KD di tetapan keseimbangan di SMA. Nah, ini prinsipnya sama dengan tetapan keseimbangan itu. Jadi suatu zat itu dia bakal mengalami keseimbangan. Misalnya ini sebut saja zat A. Nah, ini dalam pelarut, yang satu adalah pelarut air. Dia dalam keseimbangan dengan A dalam pelarut organik. Makanya kita sebut sebagai KD-nya. KD-nya sama dengan konsentrasi A dalam pelarut organik dan juga dibagi dengan A dalam pelarut air. Gitu. Nah, ini ada nilai D nih teman-teman. Dia adalah konsentrasi total solut atau zatnya yang terlarut dalam fase organik dibagi dengan konsentrasi total solut dalam fase air. Apakah nilai D dengan KD ini beda atau sama? Itu bisa jadi sama, bisa jadi beda ya teman-teman. Misalnya, jadi biasanya D ini umumnya adalah sama, kecuali zat-zat yang dia bisa bisa berubah bentuknya ketika dia dalam pelarut air. Jadi kalau aku gambarkan di sini, aku nggak tahu sih soalnya bakal sampai kayak gitu atau enggak. Tapi kalau aku lihat dari contoh soal yang diberikan Bu Tanti di PPT, dia masih contoh yang aman gitu. Jadi misalnya ini zat ya. Nah, misalnya anggaplah asam asetat. Asam asetat itu kan ini asam format HCOOH, yang mana dia bisa berubah menjadi HCOO minus ditambah H plus gitu. Nah,
Misalnya yang ini adalah pelarut organik, ini pelarut air, yang ini pelarut organik gitu yang atas. Nah, ketika di pelarut organik, dia bentuknya pasti dalam bentuk HCOOH. Tapi kan dia mengalami kesetimbangan ya teman-teman, yang dengan air. Maka dia berubah menjadi HCOOH, yang dia itu ada di dalam air. Tetapi yang di dalam air ini, dia bisa mengalami kesetimbangan ini. Jadi dia berubah menjadi HCOO minus ditambah H plus. Gitu. Jadi kalau nilai D itu adalah nilai ini tambah ini dibagi sorry, kan yang atasnya organik ya. Berarti kalau nilai D itu adalah konsentrasi ini dibagi konsentrasi ini tambah ini, jadi konsentrasi total. Tapi kalau nilai KD itu adalah ini konsentrasi HCOOH dalam fase organik dibagi HCOOH dalam fase air, tidak dijumlahkan dengan konsentrasi HCOO minusnya, gitu ya. Maksudnya itu kayak gitu, Pak, itu ada dua rumus, padahal kan tulisannya sama-sama konsentrasi dalam fase organik diberikan dengan konsentrasi dalam fase air. Bisa next, ada contoh soalnya kayaknya. Next. Nah ini, nilai KD adalah pelarut N heksana per air yaitu 10. Setelah ekstraksi diketahui konsentrasi air sebesar konsentrasi A dalam air sebesar 0,1 molar. Berapa konsentrasi A organik jika tidak terjadi asosiasi, disosiasi, dan polimerisasi. Jadi kalau kayak gini, ini gampang karena nilai KD-nya sama dengan nilai D gitu. Nanti semoga soalnya juga kayak gini karena kan Bu Tanti nggak kasih contoh yang ada terdisosiasi ya teman-teman. Enggak kan ya? Di PPT juga nggak ada, jadi harusnya nggak ada lah. Semoga nggak ada gitu. Karena ada di betul aja, jadi kemudian nggak ada. Nah, kalau kayak gini kan tinggal dimasukin aja. Jadi KD-nya dimasukin angka 10, terus konsentrasinya di dalam air 0,1. Nanti ketemu konsentrasi A dalam organiknya adalah 1. Gitu ya. Intinya kayak gini. Dalam hitung-hitungannya kayak gini. Cuman mungkin kalau yang teoretik nanti teman-teman bisa baca aja PPT-nya, itu baca teorinya, aku juga bingung bacanya gitu. Gitu ya. Intinya kayak gini, kalau yang bagian konstanta distribusinya. Nanti kalau misalnya zelnya terdisosiasi, ya berarti nanti kalau yang di dalam KD dimasukkan ini, cuma nanti jumlahnya bakal misalnya jumlah D-nya berbeda ya nanti tinggal di gitu, aku nggak bisa bikin soal langsung sih. Mungkin nanti coba aku cari ya, nanti setelah tutorial ini aku coba cari soal yang misalnya ada prosesnya bisa terdisosiasi, mungkin nanti tak lampirkan di filenya gitu ya, coba aku carikan. Tapi sementara kayak gini aja, bisa di next. Ini teori aja fungsi. Oh iya, mungkin ini ya teman-teman sedikit aja. Jadi misalnya kalau gugus fungsi kemarin kayak gugus fungsi bukan utama yang bakal dibahas buat hari ini, cuma mungkin sedikit disclaimer aja. Biasanya gugus fungsi ini pokoknya kalau ada COOH yang ada di aspirin itu kan yang atas tuh ada kayak COOH ya teman-teman. Itu biasanya pasti asam. Gitu. Kalau ada OH ini bisa jadi asam, lebih ke asam. Namanya kan namanya asam ascorbat. Meskipun bukan COOH, dia lebih ke asam karena OH-nya dia nempel sama alkena. Gitu. Dan di dekat alkenanya itu ada karbonil atau C double bond dengan O. Gitu. Itu biasanya sifatnya lebih ke asam. Kalau sifatnya yang basa itu seperti apa? Sifatnya yang basa itu biasanya pokoknya ada N. Tapi N-nya selain amida. Teman-teman sudah pernah dengar amida? Udah ya? Pokoknya selain amida. Kalau amida itu kan gini. Ini C, ini O, ini N. Kalau ini asam teman-teman. Tapi kalau N-nya nggak kayak gini, jadi N yang tidak bersebelahan dengan O, jadi ada N tidak bersebelahan dengan O, itu pasti basa. Misalnya ini. Nah, di sini misalnya ini belakangnya ada NH2. Maka ini basa. Gitu. Terus misalnya kayak gini. Nah, ini juga basa teman-teman karena dia nggak ada bersebelahan dengan karbonil. Gitu ya. Meskipun dia dekat dengan alkena, cuman dia efeknya lebih gede basanya gitu. Barangkali nanti soalnya ada identifikasi gugus fungsinya dia termasuk asam atau basa, cuman kayaknya nggak terlalu ke sana sih karena beda.
dosen yang dulu dia fokusnya lumayan ke arah fungsi gitu. Kalau dosennya beda pasti kan komposisi soalnya juga beda. Jadi next, lanjut ke yang terakhir kinetika aja. Nah, next. Oke. Kita lanjut ke etika, materi satu pertemuan dibandingkan materinya nanti ya. Aku bahas sedikit gitu. Kinetika ini dia intinya dia berbicara kayak ngitung maju reaksi. Jadi seberapa cepat sih reaksinya berlangsung. Biasanya kalau aku lihat-lihat dari ini apa namanya Bu siapa? Bu Okta itu saya juga. Oke. Berarti kemungkinan kalau soalnya Bu Okta aku lihat dari itu bisa di next. Kemungkinan dia soal-soalnya bakal pakai soal-soal exercise yang ada di PPT-nya. Contohnya, soalnya biasanya kalau sepengalaman Bu Okta biasanya bikin soal sesuai dengan yang disampaikan dia. Karena dia di PPT-nya ada soal-soal, kemungkinan dia bikin soalnya dari situ. Gitu. Jadi teman-teman bisa pelajari. Ini karena waktu dapat mungkin aku suka saja karena aku juga nggak yang sama juga yang diterapkan ini menilai gitu. Nah, ini kita bahas satu soal yang ya. Jadi kalau yang ini materinya dia intinya adalah berdasarkan koefisiennya berapa gitu. Kecepatannya adalah berapa gitu. Jadi kalau di sini kita lihat kecepatan molekul oksigen bereaksi adalah 0,037 molar per sekon. Di situ pertanyaannya adalah berapa kecepatan N2O5-nya terbentuk dan berapa kecepatan NO2-nya bereaksi. Tadi kan kalau di depan maju ke slide sebelumnya. Nah, itu kan 1 per koefisien dikalikan kecepatannya masing-masing gitu ya. Balik ke yang tadi. Nah, jadi berarti nanti misalnya nih kecepatannya oksigen itu kan koefisien 1 ya. Berarti 1/1 dikalikan kecepatannya oksigen, aku tulis sebagai kecepatan oksigen ini. Oksigen itu sama dengan 1/4 daripada kecepatannya NO2 dan sama dengan 1/2 dari kecepatannya N2O5. Berarti kalau misalnya ditanyain kecepatannya NO2, ini kita tinggal pakai segini doang kotaknya. Berarti kecepatan O2 1/1 sama dengan 1/4 dikalikan kecepatan NO2. Kalau ditanyain kecepatannya NO2, berarti ini pindah ke sini. Berarti 4 dikalikan kecepatan O2 sama dengan kecepatan NO2. Berarti 4 dikali 0,037 molar per sekon. Gitu ya. Intinya kayak gitu ini. Biasanya ditanyain kecepatannya NO2 berapa, kecepatannya N2O5 berapa. Gitu. Bisa di next. Faktor-faktor nanti baca sendiri ya. Next. Order reaksi. Kalian diajari regresi linear nggak sama Bu Okta? Enggak ya? Oke, berarti aman. Next. Enggak, berarti soal yang ini nggak mungkin keluar gitu loh. Soalnya yang soal ini lumayan sulit. Karena kalian harus ngecek regresi linear dari masing-masing. Ini kan nggak diajarin suruh nentuin dari next. Next lagi. Next. Nah, kalian nggak diajarin suruh kerjain dari waktu ini konsentrasi ini terus suruh nentuin oxidasinya enggak kan? Ajarin. Bukan lihat jauh dua. Oke. Kalau gitu, sorry. Kalau gitu nggak diajarin nih. Sorry. Oke, saya bahas sedikit ya. Oke, berarti ini juga bisa keluar soalnya. Berarti teman-teman sudah bisa pakai kalkulator dan regresi linear buat ini? Kita belum. Tapi diajarin nggak? Ini diajarin. Kayak nentuin K-nya berapa, nentuin order reaksinya dari ini berapa diajarin. Oke. Jadi kalau di kalkulator, misalnya kalkulator tuh beda-beda juga, teman-teman. Jadi kalkulator itu biasanya ada fitur statistik gitu. Nah, yang di statistik pilih yang Y sama dengan
A plus BX. Pokoknya cari fitur ini. Aku maaf tidak bisa mengakomodir semua jenis kalkulator ya, mungkin yang sesuai aja gitu. Tahun kemarin tuh temanku ada yang kayak nyiapin buat berbagai jenis kalkulator itu ada caranya gimana. Coba aku cari ya, barangkali dia masih ada filenya, nanti tak lampirkan gitu. Intinya adalah cari yang ada opsi Y sama dengan A plus BX. Nah, nanti yang Y-nya itu diisi dengan ini N2O5 ataupun dengan N2O5 gitu. Jadi bisa diisi dengan konsentrasi N2O5. Yang order 2 diajarin nggak sama kan? Diajarin juga, oke. N2O5, terus ada N2O5, terus ada 1 per konsentrasi N2O5. Yang ini adalah order 0, yang ini adalah order 1, yang ini adalah order 2 gitu. Nah, X-nya sama dengan waktu gitu. Nah, konsepnya regresi linear itu gimana sih? Jadi kalian masukin angka-angka. Jadi misalnya nih, kalau sini gimana ya? Nah, jadi kalau di aku di sini ada X sama Y, mungkin ada kalkulator yang agak beda. Berarti nanti kalian bisa cari di YouTube cara menghitung regresi linear untuk jenis kalkulator itu, gitu. Tapi intinya adalah di X nanti dimasukkan T-nya, terus di Y dimasukkan. Kalau misalnya kalian yang mau ngecek yang ordinal, berarti pertama kalian ngecek ini dulu. 0,91, 0,75, 0,64, 0,44, 0,16. Itu untuk yang ordinal. Nah, nanti kalau sudah bisa pencet on, terus nanti kalian cari regression kalkulatornya atau datanya gitu. Oh. Nah, tiap kalkulator agak beda sih. Nanti coba ya. Pokoknya kalau yang pertama kalkulator itu ada yang kayak dia tuh nyari regression datanya, atau dia nyari bahasanya regression. Di regression itu nanti ada R. Ada komponen namanya R. Gitu. Komponen R. Nah, ini kalian pencet R-nya, biasanya pencet R ini dengan cara mencet angka tertentu di situ, dipencet R-nya. Nah, nanti R-nya yang mendekati angka 1 biasanya 0,9999 berapa gitu. Biasanya kalau datanya bagus. Nah, itu berarti order reaksinya. Jadi misalnya nih, kalau misalnya order 0, diketahui R-nya sama dengan 0,9556 gitu. Nah, berarti kemungkinan reaksinya bukan order 0, teman-teman. Nah, kalau reaksinya bukan order 0, berarti kalian coba lagi yang order 1. Nanti kalian balik lagi ke yang tadi, waktunya dimasukin, tapi jawabannya diganti versi lagi. Misalnya, kalau di sini kan udah ada angkanya. Tapi pada dasarnya itu kayak gini. Nanti 0 terus plus 0,91. Terus 300 sama dengan plus 0,75. 600 plus 0,64. Gitu. Dan seterusnya. Nanti terus dicek lagi regressionnya, dicari yang nilainya R di kalkulator itu. Nanti terus ketemu. Nanti R-nya, misalnya R-nya sama dengan R-nya sama dengan 0,99776. Nah, ini belum mendekati 1. Nah, ini berarti harus kita coba lagi. Kita coba lagi pakai yang order 2. Berarti T lanjut. Jadi kita lanjut lagi. Kita ulangi dari yang tadi lagi. T-nya sama dengan 0. Terus ini 1 per 0,91 dimasukkan. Atau 1 dibagi 0,91. Terus 300. Terus ininya 1 per 0,75 dan seterusnya. Terus nanti biasanya harusnya bakal ada satu yang R sama dengan 0,9996 atau 997 gitu. Ini yang paling bagus. Berarti kalau misalnya di sini yang order 2 hasilnya kayak gini, berarti reaksinya order 2. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya nih yang di sini hasilnya 9,213 misalnya. Berarti kan nggak ada yang benar-benar mendekati 1 ya teman-teman. Berarti kita pilih yang paling mendekati.
Karena ini yang paling mendekati satu adalah yang ini 0,9776, berarti reaksi ini ordernya adalah order 1. Bisa dipahami? Ini kayak harus coba sendiri karena setiap kalkulator itu beda, teman-teman. Gitu. Aku ada kalkulatorku kayak gini, kalkulatornya temanku itu ada yang dia tuh bentuk naruh tabelnya nggak bisa kelihatan kayak gini. Kalau kalkulator itu bisa kelihatan, jadi ini nanti X, ini Y, gitu. Ini X, ini Y, gitu. Jadi kelihatan. Gitu. Misalnya 0 sejajar sama 0,91, 300 sejajar sama 0,75 itu kelihatan. Tapi ada juga kalkulator yang nggak kelihatan. Jadi kayak X-nya berapa, nanti Y-nya berapa, dimasukin aja tapi kayak nggak ada tabelnya. Gitu. Jadi itu tergantung kalkulatornya gimana. Kalau mau yang lebih mudah, mungkin teman-teman bisa cari yang kalkulator yang kelihatan tabelnya. Barangkali belum beli kalkulator, tapi kalau udah berarti menyesuaikan dengan kalkulatornya masing-masing aja. Itu sih yang materi satunya sebenarnya ada, cuma itu apa namanya, ada satu jenis soal lagi, cuman itu apa ya bahasanya mirip sama kita yang di SMA, jadi mudah-mudahan teman-teman sudah bisa lah ya. Ini kebetulan karena waktunya sudah habis. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga dengan sedikit materi yang aku ajarin pada pagi hari bisa bantu teman-teman di UTS gitu ya. Amin. Mudah-mudahan tanya bagus dan A semua. Oke, aku tunjukkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih nomor gue coba. Apa pikir nanti aja dikasih aja. Baik, terima kasih Kak Nova karena sempat menyampaikan sesinya dengan sangat baik. Dan karena keterbatasan waktu, maka soal pada pagi hari ini dicukupkan. Tapi tetap tenang saja, teman-teman jangan khawatir. Untuk materi tutorial ujian seperti PPT dan record, sesi tutorial ini akan di-share melalui grup angkatan masing-masing. Nah, dan selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Bagi panitia yang bertugas dipersilakan. Teman-teman bisa memeriksakan diri ya untuk dokumentasi. Satu, dua, tiga. Dan dengan berakhir dengan sisi dokumentasi, maka berakhir pula acara tutor PS KMS berubah dari 45 Hijriah pada pagi hari ini. Dan sekaligus dari dua ibadah dari MC. Oleh sebab itu, sebelum acara pada pagi hari ini, marilah kita akhiri dengan doa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan agama yang masing-masing dipersilakan. Tidak ada kata untuk berdoa. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Saya selaku MC memohon maaf apabila terdapat kesalahan perbuatan maupun ucapan yang kurang berkenan dari teman-teman sekalian.
Dan sebelum pulang, teman-teman dapat mengisi evaluasi seperti yang tertera ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya nggak suka